Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alvin Dwi Satrio dengan NIM 123. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Definisi kepemimpinan. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai proses memengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan anggota kelompok yang ditugaskan saling berhubungan. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi karena kepemimpinan adalah aktivitas utama yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi. Dari definisi ini terlihat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses, bukan orang. Nah, tujuan kepemimpinan yaitu agar kerangka ideal atau filosofis yang memberikan pedoman bagi setiap kegiatan pemimpin dan menjadi patokan yang harus dicapai. Dengan demikian, tujuan kepemimpinan adalah memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Nah, terus perilaku pemimpin yang efektif. Perilaku pemimpin yang efektif yaitu yang pertama memberikan contoh kepada karyawan, yang kedua menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan serta dengan bergairah mengejarnya. Yang ketiga, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut. Yang keempat, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Yang kelima, menghargai dan mendukung para karyawan. Yang keenam, berkomunikasi dengan para karyawan. Yang ketujuh, menghargai keragaman para pekerja. Yang kedelapan, merayakan keberhasilan para pekerja, mengapresiasi. Nah, yang kesembilan, mendorong kreativitas di antara para pekerja. Yang ke-10, mempertahankan selera humor. Nah, yang ke-11, menatap terus masa depan, optimis dan bersemangat. Nah, prinsip kepemimpinan ada 6. Nah, yang pertama, tentukan sasaran dan tujuan bersama dengan anggota kelompok. Yang kedua, bantu anggota dalam mencapai tujuan atau sasaran kelompok. Yang ketiga, koordinasikan kegiatan kerja. Yang keempat, bantu anggota agar dapat beradaptasi dengan kelompok. Yang kelima, tunjukkan bahwa orientasi kita adalah pada kelompok, bukan individu. Yang keenam, perlihatkan perhatian yang manusiawi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini menunjukkan kemampuan seorang pemimpin untuk dapat meningkatkan motivasi kerja. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang dapat mengorganisasikan pekerjaan dengan baik sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai dengan perencanaan. Semakin baik kemampuan kepemimpinan untuk mengorganisasikan pekerjaan, maka kinerja bawahan juga akan semakin baik. Memahami gaya kepemimpinan ini penting karena kemampuan dan keterampilan dalam memberikan arahan adalah faktor kunci dalam efektivitas manajerial. Jika sebuah organisasi dapat mengidentifikasi kemampuan dan kualitas yang berkaitan dengan kepemimpinan secara efektif, maka seleksi pemimpin yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami dan membahas lebih lanjut mengenai kemampuan kepemimpinan dalam konteks organisasi sebagai salah satu topik utama dalam mata kuliah perilaku organisasi. Kepemimpinan ini ada banyak gaya. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah kemampuan untuk
mempengaruhi pengikut berdasarkan bakat yang tampak supernatural dan daya tarik yang kuat. Pengikut dari pemimpin karismatik sering merasa terinspirasi dan penting karena pemimpin tersebut memiliki kualitas luar biasa berdasarkan orientasi waktu. Kepemimpinan karismatik dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu pemimpin karismatik visioner yang fokus pada jangka panjang dan pemimpin karismatik yang berbasis krisis dengan fokus pada jangka pendek. Selanjutnya ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah jenis kepemimpinan yang dalam prosesnya terjadi pertukaran kepentingan atau kebutuhan antara pemimpin dan pengikut yang dapat bersifat ekonomis, politis, atau psikologis. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, pekerjaan mungkin bekerja keras sesuai dengan keinginan pimpinan karena imbalan berupa gaji. Nah, seorang anggota mungkin setia kepada pemimpin partai politik karena pemimpin tersebut memperjuangkan kepentingan partai atau kelompoknya. Selain itu, seorang dapat menjadi loyal kepada kelompok tertentu karena kelompok tersebut memberikan keamanan dan perhatian pada orang tersebut. Dalam kepemimpinan transaksional, pemimpin mengidentifikasi apa yang diinginkan atau disukai oleh pengikut dan membantu mereka mencapai tingkat kinerja yang menghasilkan imbalan memuaskan. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap konsep diri pengikut dan kebutuhan akan penghargaan yang mereka miliki. Terus, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah perspektif kepemimpinan yang menjelaskan bagaimana pemimpin mengubah organisasi atau tim dengan menciptakan, mengkomunikasikan, dan menjadi contoh dari visi untuk organisasi atau unit kerjanya. Pemimpin transformasional tidak hanya memimpin perubahan strategi atau budaya organisasi agar lebih adaptif terhadap lingkungan, tetapi juga memotivasi pekerja untuk berusaha mencapai visi tersebut. Nah, pemimpin ini berperan sebagai agen perubahan yang memberikan energi dan mengarahkan pekerja ke serangkaian nilai-nilai dan perilaku baru yang mendukung tujuan organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.